serta yang kelima, seluruh tim pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan, serta seluruh peserta kegiatan First Episode Kecamatan Kelapa Gading. Izinkan saya membacakan susunan acara pembukaan kegiatan First Episode Kecamatan Kelapa Gading, Kamis 3 Agustus 2023. Susunan acara pembukaan kegiatan pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan, kemudian penutup. Marilah kita sama-sama membuka acara pada kegiatan pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Suci Sintia Putri, SSTP, selaku Sekretaris Camat Kecamatan Kelapa Gading, kepada beliau kami selaku. Bu Ida narasumbernya nanti ya, Ida ya? Dari tim. Oh dari ikut. Ini kasatpelnya. Oh kasatpelnya. Oh ya baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Bagel selaku Kasubag dari PK3D Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Mohon maaf nih Pak kalau saya belum hafal semua, bisa dengan jajarannya ada Bida, ada Pak Hari ya. Bisa dengan seluruh teman-teman dari jajaran PK3D Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak ibu dari kelurahan ada yang mewakili ya, ada Pak Sekol KGP di sini, kelurahan KGB ada yang mewakili. Kasubag dan seluruh staf dari Kelurahan Kecamatan Kelapa Gading, kemudian teman-teman dari beberapa sektor terkait dari Disub ada, KPKP, kemudian dari unsur PKK juga kita libatkan, ada juga dari teman-teman RPTRA ya di wilayah Kecamatan Kelapa Gading, dan ini Mas Ari dari unsur RW ya berarti ya. Di sini juga ada beberapa teman-teman dari PPSI juga nih Pak yang kita libatkan. Bapak Ibu para peserta sosialisasi yang saya banggakan, alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadirat Ilahi Robbi Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih diberikan istiqomah sehat, dan tentunya hari ini kita akan menerima ilmu yang belum pernah nih ya Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan ke Pak Sugeng, ini satu hal yang luar biasa yang memang sepertinya saya belum pernah nih selama bertugas khususnya di Kecamatan Kelapa Gading nih Pak, belum pernah membuka atau menerima informasi sosialisasi terkait dengan kegawat daruratan ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kalau biasa lihat film, itu biasanya kalau film luar negeri kita lihatnya 911 gitu ya Pak ya. Yeah. Jadi kalau ada apa-apa tuh tinggal telepon 911, segala sesuatunya pasti langsung datang gitu ya. Tapi memang kalau di DKI Jakarta ini kita ada beberapa 911 nih saya lihat nih Pak. Ada dari teman-teman damkar ini juga 911 ya teman-teman ya. Jadi apapun kesulitan masyarakat, mau ada ular gitu ya, atau mungkin ada binatang-binatang yang berkeliaran pun damkar ikut membantu. Kemarin viralnya ada yang anak kecil masuk kaleng kan? Kaleng, iya. Masuk kaleng, nah ini tim damkar juga ikut membantu karena sebetulnya itu juga masuk ke dalam ranah kegawat daruratan ya Pak ya. Kalau memang tidak segera ditangani, khawatirnya membahayakan diri dari yang bersangkutan gitu ya, apalagi kemarin viralnya anak kecil juga Pak ya. Dan tentunya hari ini kita bergabung dengan teman-teman dari, kalau di luar negeri 911, kalau di sini 112 112 ya Pak ya, 112 yang memang juga mungkin Bapak Ibu sering melihat di Jaki juga ada ya Pak ya, kalau kita lihat di aplikasinya. Dan mungkin kalau misalnya sering telepon ambulans gitu ya, ambulans kalau memang ada masyarakat yang butuh, terutama terkait dengan kegawat daruratan ini biasanya juga kita akan telepon 112. 19. 119 juga ya Pak ya. Oh 112? Itu damkar apa ya? BPBD. Oh BPBD Jakarta ya. Siaga. Ya, Jakarta Siaganya ya. Jakarta Siaga juga ya Pak. Baik. Dan tentunya Bapak Ibu, kenapa ini penting bagi kita semua? Karena memang kalau bicara musibah, gawat daruratan kita tidak pernah ada yang mau. Yang pertama ya, Bapak Ibu ya. Yang kedua tidak pernah ada yang tahu gitu ya kapan itu terjadi. Khususnya mungkin di unit kerja kita masing-masing, baik di kecamatan, kelurahan maupun di tempat-tempat publik nih seperti RPTRA, kemudian penting maksudnya ya. Saya hari dengan doa, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti Bu buka ya Bu. Salah saya enggak itu aja. Ada sambutan yang telah diberikan. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Sugeng Wiwanto STPS selaku Kepala Sub Bidang Tata Usaha dan Keuangan, sekaligus membuka acara pada kegiatan pada pagi hari. Kepada beliau. Ya, sekalian aja. Enggak, Ibu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Kepala Kantor Camat ya, atau Pak Camat Kelapa Gading, yang dalam acara nanti dibuka oleh Bu Sekcam, diwakili oleh Bu Sekcam. Dan saya hormati Bu Ida, Kepala
satuan pelayanan di pemberdayaan masyarakat, kemudian teman-teman dan yang tidak lain sama-sama kita hormati Ibu Sekretaris Camat ya, Sekcam Kantor Camat Kelapa Gading, dan Bapak dan Ibu yang sama-sama saya banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah kebencanaan. Nah, masalah-masalah kebencanaan memang harus sejak awal disampaikan kepada kita agar kita mampu dan bisa menangani diri kita sendiri dan selanjutnya bisa minta bantuan kepada orang lain. Salah satu tupoksinya itu dilekatkan oleh Dinas Kesehatan pada unit pelaksana teknis daerah, pusat krisis dan penanganan kesehatan gawat darurat Dinkes DKI Jakarta ada di kami. Nah, ini pelaksananya ada di Satpel 2, yang mana tugasnya adalah mensosialisasikan, kemudian memberikan ilmu kepada masyarakat bagaimana situasi-situasi kalau kita darurat, pertama bisa ngatasi, yang kedua bisa minta tolong kepada orang lain. Di UPT kami atau di kantor kami itu ada 3 layanan. Pertama adalah layanan tentang ambulan. Jadi kalau Bapak dan Ibu berKTP DKI, kemudian kegiatannya dalam wilayah DKI, memanggil kami untuk membawa keluarga atau pasien ke rumah sakit atau pulang dari rumah sakit, bisa panggil kami melalui akses, nanti dijelaskan, aksesnya 119. Nah, pelayanannya gratis. Jadi dari rumah ke rumah sakit gratis, pulang dari rumah sakit dibawa ke rumah juga gratis. Tetapi ada syarat dan ketentuan. Syaratnya apa? Syaratnya kegiatannya dalam wilayah DKI, kemudian penduduknya atau pasiennya berKTP DKI, kemudian punya kondisi gawat darurat. Kondisi gawat darurat itu misalnya kondisi kecelakaan, oleh karena kecelakaan, kemudian oleh karena adanya penurunan daripada kesadaran, satu lagi oleh karena adanya kelumpuhan. 3 hal inilah yang akan dilayani oleh kami secara gratis. 3D ini untuk membuka yang nanti dibuka oleh Bu Sekcam dan kita sama-sama ikut dalam pembukaan itu. Itu saja barangkali, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesediaan Bu Sekcam untuk membuka kegiatan ini. Ya, baik. Langsung saja ya Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan penanganan dasar kedaruratan yang dilaksanakan oleh UPT PK3D Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta di wilayah Kecamatan Kelapa Gading tahun 2023 saya nyatakan dibuka. Dan saya serahkan kembali ke MC. Selamat pagi. Halo. Hai. Halo. Hai. Bapak Ibu sekalian, peserta sosialisasi penanganan gawat daruratan dan pelayanan ambulan, sebelum masuk ke materi inti, izinkan dulu saya memperkenalkan diri Bapak Ibu sekalian. Ada bapak mengatakan nama Pak? Pak Abu, ya. Kenalan dulu ya. Oke. Perkenalkan, nama saya adalah Prafajar. Saya bergabung di PK3D, total sudah 19 tahun. Ini nama kerennya Bu, ya. Menghabiskan banyak waktu di operasional, di pelayanan gawat darurat saya nih. Ya, menangani berbagai macam pasien-pasien kritis, mulai dari pasien kecelakaan, tabrak lari, refer antar rumah sakit, pulang perawatan, termasuk misalkan kalau di rumah ada keluarga yang sakit itu yang memerlukan kontrol secara rutin ke rumah sakit, ambulan kami juga melaksanakan pelayanan tersebut. Sebagai contoh, misalkan ibu di rumah ada atau tetangga ada yang menderita sakit ginjal, perlu cuci darah seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, ya. Nah, kami memberikan pelayanan tersebut. Artinya apa? Artinya ambulan gawat darurat PK3D memberikan layanan kepada masyarakat tidak hanya yang berkaitan dengan gawat darurat saja, ya, termasuk pelayanan berkaitan dengan kontrol rutin. Bayangkan ibu kalau misalnya seminggu 3 kali ke rumah sakit, pulang pergi kalau menggunakan Grab itu sudah berapa biaya? Bisa dihitung sendiri. Ya, nah semuanya itu di-cover oleh Jankes Jaminan Kesehatan Daerah Jakarta. Artinya semuanya free of charge, gratis untuk seluruh masyarakat DKI Jakarta. Ya, jadi silakan Bapak Ibu bisa memanfaatkan layanan ambulans gawat darurat ini. Bisa disosialisasikan kepada staf di kelurahan masing-masing, di instansinya masing-masing, di kebakaran, di dinas perhubungan, atau di lingkungan RT, RW, ya silakan. Teleponnya kemana tadi? 119. Ya, kalau berkaitan dengan gawat darurat medis kesehatan, teleponnya ke 119. Nanti masuknya ke kami langsung ke PK3D.
Ya, tapi kalau berkaitan dengan tadi kebakaran, tanah longsor, kemacetan lalu lintas, ya, gangguan sosial masyarakat, kamtipmas dan sebagainya, teleponnya mana? 112. Ya, jadi silakan gunakan aplikasinya, bisa hubungi 119, kemudian bisa hubungi 112, bisa juga dengan nomor WA. Nah, mereka nomor WA berapa? Ada nggak di sekolah tadi? Ada, berapa nomornya? 081 112 119 119. Ya, bisa juga menggunakan aplikasi apa? Jaki. Ya, bisa dicoba dengan Bu Yuni ya, Bu. Bu siapa? Tadi dengan aplikasi Jaki? Oh, nah, ya. Tinggal diklik saja, itu jam ambulans. Tunggu 3 detik, nanti akan dikonfirmasi ulang. Apakah betul ibu melakukan panggilan? Ya, nama ibu sudah terekam di kantor kami. Kemudian kalau misalkan tadi pertanyaan, bagaimana kalau misalkan ada kejadian orang Jakarta mengalami kecelakaan di Bekasi atau di Tangerang? Ya, kalau menempuh ambulan DKI dan tidak secara umum pasti layani. Cuman aksesnya kan terlalu jauh ya. Paling tidak harus misalkan diantar dulu ke rumah sakit setempat untuk diberikan pelayanan kegawat darurat dasar terlebih dahulu. Ya, tidak sedikit juga warga DKI Jakarta yang yang tidak mau berganti KTP. Rumahnya udah pindah Pak, di Bekasi, ya di Babelan, banyak. Tapi dia tidak mau pindah KTP DKI. Kenapa? Karena banyak manfaat, lebih ya, banyak manfaat yang didapatkan sebagai warga DKI Jakarta. Ya saya pernah mengalami bagaimana ya, kalau kegiatan KTP-nya DKI, tapi rumahnya di Babelan. Kita nggak bisa tolak kegiatannya karena itu masih dalam warga DKI Jakarta. Ya, dia harus kontrol setiap seminggu sekali ke RSCM. Nah, coba tadi Babelan, waktu itu belum ada aturan, boleh nggak dilayani seperti ini? Dan pimpinan ya sudah selama si KTP DKI Jakarta layani saja. Saya belum tahu yang terbaru apakah diperbolehkan lagi atau tidak. Karena kan pemerintah juga sekarang DKI Jakarta ya untuk menerbitkan administrasi yang begitu seperti itu. Nah itu maksudnya hal-hal seperti itu. Karena kalau secara administratif salah tidak benar ya. Tapi secara aturan itu salah gitu. Tapi kita berbicara administratifnya, bahwasanya memang warga DKI masih berKTP DKI Jakarta. Nah itu kadang-kadang hal-hal yang kadang-kadang kami temukan di lapangan. Ya, tapi nggak apa-apa, kita bertransformasi terus, memperbaiki ya di dalam sistem dukcapilnya kan editing. Ya kalau misalkan dia tidak berdomisili di daerah tersebut, nanti bisa terdeteksi. Ya bahkan ada sekian ratus NIK di DKI Jakarta yang tidak berdomisili di DKI Jakarta itu akan dihapus, benar ya? Nah ini kita tunggu saja. Ya. Manfaatnya banyak, jangan rumahnya di Bekasi, tapi sekolah di DKI Jakarta karena dapat layanan KJP. Ya, ini dia. Kalau di Bekasi nggak semuanya. Ya saya juga orang Bekasi. Ada ambulan darurat di Bekasi, ada, tapi cuma 3 unit Bu. Yang 119-nya ada, itu menempel di RSUD Kota Bekasi. Tapi cuma 3 unit. Bayangkan DKI Jakarta kami memiliki sekitar 80 unit lebih ambulan emergency yang semuanya advance. Apa yang ada ICU berjalan? Kami dilengkapi oleh sekitar 1000 personil. Ya, 1000 personil, kemudian unitnya disebar di DKI Jakarta. Sebagian besar karyawan yang bukan karyawan dari warga DKI Jakarta. Ya. Jadi bersyukurlah yang menjadi warga DKI Jakarta ya bisa mendapatkan fasilitas pelayanan dari kesehatan maupun pendidikan yang lebih baik seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena APBD-nya DKI Jakarta itu besar, maka dibagikan lagi dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Jadi silakan digunakan dengan baik, ibu bapak sekalian, supaya apa? Supaya kalau misalnya ada kegawat darurat itu bisa tertolong dan tertangani dengan baik. Ya, oke. Materi yang saya sampaikan di sini itu mengenai bagaimana kita menghidupkan orang yang sedang akan mati. Ya, kalau tadi Pak Anhari sudah cerita mengenai apa? Bagaimana cara kita tolong. Ya sekarang kita ke teknisnya. Hal apa saja yang bisa Bapak Ibu lakukan ya untuk memberikan pertolongan pertama sebelum bantuan medisnya datang. Nah di sini kan kita berbicara bagaimana cara melakukan bantuan hidup dasar. Bagaimana cara penanganan kalau misalkan Bapak Ibu menemukan ada korban yang mengalami kecelakaan, patah tulang, perdarahan, nggak usah di jalan lain deh. Minimal di lingkungan tempat Bapak Ibu kerja. Ya. Lalu bagaimana cara mengangkat korban yang mengalami kecelakaan juga? Seringkali kita menemukan korban kecelakaan di tengah jalan, ya cara angkatnya tidak benar. Angkat kakinya diangkat, kepalanya anggutan. Di tengah jalan mungkin masih bernapas, tapi begitu dipindahkan, ke tempat yang amannya malah bernapas. Ya. Banyak sekali kasus-kasus maksud hati baik ingin memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, betul? Tapi yang terjadi adalah kecelakaan pada pertolongan pertama. Karena apa? Caranya mungkin salah. Ya, orang pingsan nggak sadar, ya masih ngorok. Tabrakan, sering nggak kita minta, tolong ambil aku kasih minum.
Ya, nggak tahunya dia kesel atau kesedek. Ya. Padahal boleh nggak hanya dilakukan kalau misalkan pasien belum sadar? Boleh tidak? Tidak kok. Sama contohnya misalkan bapak tidur dikasih minum, kesedek nggak? Itu aja bayanginnya. Bapak lagi tidur ini bisa diguyur ibu jadi saya minum di mulutnya. Nah, langsung tuh Pak, nggak nafas kesedek. Ini yang banyak terjadi di luar sana. Ya, harapannya Pak, kita tidak melakukan kesalahan tersebut sehingga nanti bisa berakibat fatal pada korban. Karena kalau kita berbicara mengenai korban, itu bisa terjadi kapan saja, siapa saja dan di mana saja. Bisa kita menjadi korban? Bisa. Bisa rekan kerja kita, orang terdekat, teman kita, bisa. Nah, disinilah coba kita diskusikan bagaimana kita bisa memberikan pertolongan pertama pada kasus gawat. Ya, oke, lanjut slide. Nih gambarannya. Ya, kita berbicara dulu apa sih pengertian dari bantuan dasar Bapak sekalian? Ini pengertiannya. Ya. Bantuan dasar adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memperoleh kehidupan pada saat penderitanya mengalami keadaan yang mengancam nyawa. Contohnya apa? Dikatakan seseorang mengalami keadaan yang mengancam nyawa. Kalau nggak ditolong bisa mati. Seperti apa? Kesedap bisa. Kesedap makannya nyangkut, ya. Nggak tahu cara pertolongan awal yang benar, yang ada malah dikorek-korek. Ya. Lalu yang tidak benda aslinya atau makanannya atau benda yang menyumbatnya malah kedorong ke dalam. Itu banyak terjadi. Apalagi sekiranya kalau nggak ditolong bisa menyebabkan kematian ini. Serangan jantung, betul. Ya, kalau orang awam serangan jantung disebutnya apa? Angin duduk. Wah, itu tadi habis ngopi sama saya terus ronda, tiba-tiba megang dada, napasnya langsung ngorok dibawa ke rumah sakit. Begitu nyampe rumah sakit, 1 jam kemudian dapat kabar. Sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, udah meninggal. Pasti cek, kita dia mengalami serangan jantung. Atau kalau orang bilang angin dulu. Kalau kita tahu yang namanya angin tidak pernah dulu. Angin yang nggak ya, muter. Nah di situ peran kita tahu bagaimana cara melakukan pertolongan pertamanya. Ya, juga tahu bagaimana cara kita bisa minta tolong. Tombol yang mana? 119. Jadi sambil menunggu bantuan datang, Bapak dan Ibu bisa memberikan pertolongan pertama terlebih dahulu. Jadi korbannya tidak dibiarkan, Pak. Kebanyakan di luar sana, pasien yang mengalami keadaan gawat darurat dibiarkan atau langsung dibawa ke rumah sakit. Padahal jalannya macet, butuh penanganan dengan segera sampai rumah sakit. Biasanya keadaannya sudah memburuk. Ya, makanya kita nggak bosan-bosan kita sosialisasikan seperti itu. Kemarin minggu yang lalu rekan saya Pak Habibie baru pulang dari NTB Lombok, ya sosialisasi mengenai gawat darurat. Maksudnya di prosedur di Singapura, ya memang nggak level perbandingannya. Singapura itu penanganan gawat darurat itu sudah masuk ke lingkungan keluarga. Jadi petugas medisnya itu masuknya ke lingkungan keluarga. Jadi kayak kunjungan keluarga, ya sosialisasi. Kita belum nyampe ke sana ya. Makanya kita kumpulkan dalam bentuk satu kecamatan, satu kelurahan. Ya. Mungkin dari sini Bapak Ibu teman-teman semua bisa mensosialisasikan. Kenapa? Karena Bapak Ibu ini adalah kepanjangan tangan kami. Supaya apa? Supaya kalau ada pasien gawat darurat, korbannya tidak dibiarkan. Kenapa? Karena berapa sih perbandingan petugas medis dengan kita sebagai masyarakat?